Oke, baik. Kalau gitu langsung kita mulai aja ya, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, kita akhirnya bertemu lagi di program Talent Hub ya, tentang Mastering Personal Development. Nah, insya Allah hari ini aku akan berbagi ke teman-teman mengenai materi tentang eh, effective listening dan juga eh, building empathy. Jadi ini adalah skill-skill yang memang krusial gitu ya untuk dimiliki apabila kita ingin efektif dalam melakukan komunikasi-komunikasi seperti itu. Ini aku izin ini dulu ya, apa namanya, share screen. Nah, Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang active listening and building empathy yang merupakan skill-skill yang memang esensial untuk mempraktikkan bagaimana komunikasi itu bisa berjalan secara efektif gitu. Nah, kita akan belajar apa aja hari ini. Hari ini kita akan belajar dan membahas tentang apa itu mendengar yang aktif gitu ya. Kemudian juga teknik-teknik apa aja yang memang dibutuhkan untuk kita bisa mendengarkan secara aktif seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa itu empati ya. Dan yang terakhir kita juga akan bicara soal teknik-teknik untuk membangun rasa empati itu seperti apa. Seperti itu. Nah, jadi eh, active listening itu adalah tentang bagaimana kita bisa melibatkan konsentrasi secara penuh, kemudian juga eh, pemahaman yang secara penuh kita libatkan juga, respons, dan mengingat apa yang dikatakan orang lain. Sehingga nanti ini semua adalah bisa nyaman ketika bersama dengan kita. Seperti itu. Nah, active listening ini sendiri biasanya sering dilakukan apabila kita sedang melakukan negosiasi-negosiasi di ruang perundingan atau di meja perundingan. Ataupun sebetulnya kita secara tidak sadar juga mempraktikkan apa yang disebut dengan active listening ini. Misalnya ketika teman-teman sedang bertemu dengan teman-teman gitu ya, atau bertemu dengan pasangannya teman-teman gitu. Teman-teman pasti mempraktikkan secara tidak sadar ataupun secara sadar apa yang dinamakan dengan active listening. Jadi teman-teman menaruh 100% perhatian teman-teman terhadap lawan bicara teman-teman gitu. Jadi teman-teman berusaha untuk memahami apa yang dikatakan oleh lawan bicara, kemudian merespons dengan eh, baik apa yang disampaikan oleh lawan bicara dan juga mengingat apa yang dikatakan oleh lawan bicara teman-teman. Nah, ini semua itu sudah dipraktikkan sebetulnya secara sehari-hari, baik sadar maupun tidak. Tapi dalam materi kali ini kita akan membahas secara lebih detail, mungkin melalui studi kasus yang nantinya juga itu akan relevan dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi memang sekali lagi bahwa active listening ini mau sadar ataupun tidak sebetulnya kita sering mempraktikkan begitu karena memang ini melibatkan konsentrasi kita secara penuh dan menguji kita sejauh mana kita paham dan dapat merespons serta mengingat apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Nah, ini sangat penting gitu ya, apalagi ketika teman-teman nanti sedang ada di dalam satu forum yang membutuhkan skill-skill untuk berhasil dalam melakukan negosiasi-negosiasi. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, kemudian apa aja sih sebenarnya yang bisa kita yang membantu kita dalam melakukan
active listening ini. Jadi ada beberapa teknik-tekniknya teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman bertemu dengan satu peristiwa di mana teman-teman harus bisa melakukan negosiasi, nah teman-teman juga bisa mempraktekkan teknik-teknik ini. Beberapa di antaranya itu adalah yang pertama, menjaga kontak mata. Jadi teman-teman harus bisa menjaga konsentrasi teman-teman dengan melakukan kontak mata atau eye contact. Seberapa penting sebetulnya eye contact ini bisa mempengaruhi lawan bicara teman-teman? Sangat penting gitu ya. Dan eh, kadangkala eye contact ini juga bisa menjadi satu simbol atau gesture yang ditangkap oleh lawan bicara teman-teman bahwa teman-teman ini merasa yakin seperti itu. Jadi eh, posisi dari apa namanya teknik menjaga eye contact ini juga sangat penting di dalam penerapan active listening itu. Nah, karena ini menunjukkan perhatian dan juga minat yang tinggi terhadap lawan bicara teman-teman. Jadi kalau misalnya dalam satu apa namanya peristiwa teman-teman berhadapan dengan dua orang seperti dengan satu orang gitu ya, ada lawan bicara teman-teman, kemudian teman-teman berusaha untuk menghadirkan active listening itu di dalam diri teman-teman, teman-teman langkah pertama bisa memperlihatkan bagaimana eye contact teman-teman itu terjaga tanpa mengintimidasi tentunya. Jadi beda apa eye contact dengan intimidating itu sedikit berbeda. Kalau eye contact ini lebih kepada kita menaruh perhatian dan juga menaruh minat yang cukup bagi lawan bicara kita. Tetapi jika intimidating itu jauh daripada itu gitu. Tatapannya itu bukan tatapan yang seharusnya dilakukan. Tapi kalau teman-teman tahu mungkin ada istilah namanya bombastic A gitu ya. Jadi bombastic A itu ya apa namanya simpelnya adalah intimidating terhadap lawan bicara teman-teman. Nah ini jangan dilakukan. Memang perbedaannya cukup tipis, tapi yang jelas teknik yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama tadi menjaga kontak mata itu supaya terus bisa memberikan engagement lebih terhadap lawan bicara teman-teman. Nah kemudian yang selanjutnya adalah mengangguk dan menggunakan kata afirmasi. Nah, ini kenapa harus dilakukan di dalam satu proses negosiasi atau kita dalam menghadirkan active listening tadi? Karena mengangguk dan menggunakan kata afirmasi itu secara otomatis akan mendorong pembicaraan menuju pembicaraan lanjutan. Seperti itu. Jadi contoh misal begini. Em, Saya hadir di forum ini untuk mendiskusikan bagaimana teknik-teknik active listening itu dijadikan sebagai dasar untuk teman-teman melakukan active listening. Misal seperti itu. Nah, kemudian lawan bicaranya itu akan mengangguk dan menggunakan kata afirmasi. Jadi dia akan mengatakan yang semacam pembicaraan itu akan melanjutkan bagaimana membentuk satu ini ya, membentuk satu dialog seperti itu. Jadi dia tidak menegasikan, tapi justru mengafirmasi apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Nah, ini juga salah satu teknik yang sering digunakan dalam negosiasi-negosiasi ataupun di dalam menghadirkan active listening itu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menghindari interupsi. Nah, kenapa sebisa mungkin harus dihindari interupsi di dalam active listening? Karena namanya juga active listening. Jadi teman-teman itu fokus mendengarkan apa yang menjadi keresahan ataupun kebutuhan dari lawan bicara teman-teman. Ketika teman-teman interupsi, itu akan mengganggu seada-adanya teman-teman. Mengganggu apa yang disampaikan dari lawan bicara teman-teman. Dan pada akhirnya esensi dari active listening itu tadi akan sirna gitu. Nah, jadi di dalam teknik active listening itu interupsi harus dihindari. Biarkan pembicara menyelesaikan pemikiran ataupun keresahannya, sehingga itu akan membuat suasana menjadi nyaman. Seperti itu. Nah, kemudian eh, kita akan membahas apa yang disebut dengan empati. Empati itu apa sih gitu kan?
Pasti teman-teman sering dengar kita harus berempati terhadap orang lain. Kita harus jangan apa namanya menjudge orang lain itu dengan apa yang kita pikirkan seperti itu ya. Atau ungkapan yang populernya itu kan don't judge book by its cover seperti itu. Nah, ini kaitannya sama empati itu sangat erat gitu ya. Dan apa itu empati? Jadi empati itu secara harfiah sebetulnya adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan dengan orang lain. Kita nggak perlu jadi orang lain untuk merasakan apa yang dialami oleh orang itu gitu ya. Tapi kita cukup berempati. Artinya kita menaruh perhatian kita dan juga mampu untuk memahami dari apa yang dirasakan orang lain. Misal ada satu kawan kita sedang terkena musibah, misalkan terkena musibah, apakah kita harus mengalami apa yang dialami oleh kawan-kawan kita? Kita harus terkena musibah dulu, baru kita bisa berempati. Enggak, teman-teman. Jadi ketika kawan-kawan kita terkena musibah, hal yang selayaknya kita lakukan adalah kita berempati. Kita berusaha untuk bagaimana kita bisa memahami apa yang sedang dirasakan oleh kawan-kawan kita itu. Misalnya dengan cara untuk mengungkapkan apa namanya, mengajak dia untuk sabar, seperti itu. Kita memahami apa yang sedang kamu rasakan. Nah, hal-hal yang seperti itu akan menumbuhkan empati gitu. Sehingga kita akan bisa untuk memahami dan juga merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang-orang lain. Seperti itu. Secara konsep empati ini juga sebenarnya terbagi menjadi tiga gitu ya. Yang pertama ada empati kognitif, di mana seseorang itu dapat memahami pikiran dari perspektif orang lain. Gitu. Yang kedua adalah empati emosional. Empati emosional ini adalah bagaimana seseorang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau empati kognitif karena kognitif ya, berarti dia basisnya adalah pikiran. Gitu. Tapi emosional berarti basisnya adalah perasaan. Sehingga empati kognitif itu merupakan cara seseorang untuk memahami pikiran dan perspektif seseorang. Tetapi empati emosional adalah bagaimana seseorang dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contoh yang pertama yang tadi saya kemukakan adalah yang soal terkena musibah itu salah satu contoh dari empati emosional seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada empati compassionate. Nah, empati compassionate ini adalah bagaimana seseorang bertindak untuk membantu berdasarkan pemahaman dan perasaan. Jadi ini merupakan empati compassionate ini adalah gabungan dari empati kognitif dan empati emosional, kemudian diejawantahkan dalam satu tindak laku seperti itu. Sehingga setelah dia bisa memahami pemikiran seseorang, memahami perasaan seseorang, maka dia akan bertindak untuk membantu berdasarkan pemahaman dan perasaan itu tadi. Gitu. Nah, kemudian ini juga ada teknik-tekniknya, teman-teman, untuk membangun apa itu yang kita sebut tadi dengan empati. Yang pertama, ada mendengarkan dengan aktif. Ini merupakan fondasi untuk memahami emosi orang lain. Jadi tadi ya, active listening itu merupakan fondasi penting dalam kita memahami emosi orang lain. Jadi ini sebetulnya apa yang kita bahas adalah satu hal yang berkesinambungan, mulai dari active listening sampai dengan building empathy, karena building empathy ini tidak akan mungkin terjadi ketika kita tidak bisa melakukan apa yang disebut dengan atau mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan dari orang lain atau lawan bicara kita. Nah, ini karena menjadi fondasi penting untuk memahami emosi orang lain tadi. Yang selanjutnya adalah mengambil perspektif. Nah, ini adalah di mana teman-teman bisa membayangkan diri teman-teman dalam situasi orang lain. Ini penting juga untuk dapat mengilustrasikan dan mengimajinasikan bagaimana ketika teman-teman itu yang mendapatkan peristiwa yang dialami oleh orang lain. Nah, ini merupakan cara untuk kita bisa mengambil perspektif gitu.
Nah, yang selanjutnya juga adalah mengajukan pertanyaan terbuka. Ini akan mendorong orang lain untuk mengekspresikan perasaan-perasaan mereka. Jadi, kalau ada teman yang lagi curhat, yang lagi cerita, salah satu cara kita untuk bisa berempati adalah mengajukan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Tapi jangan memojokkan gitu ya. Jadi ini ada dua hal yang berbeda antara mengajukan pertanyaan yang terbuka dengan memojokkan si lawan bicara kita. Karena kalau misalnya kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, ini justru akan mendorong lawan bicara kita ini untuk mengekspresikan apa yang menjadi perasaan mereka gitu. Yang selanjutnya adalah merefleksikan perasaan. Ini akan secara otomatis itu ya akan mengungkapkan emosi yang teman-teman lihat pada orang lain gitu. Kemudian sikap tanpa penilaian. Ini penting ya teman-teman. Jadi teman-teman ketika ingin membangun satu empati itu wajib hukumnya untuk netral gitu. Netral dalam hal ini adalah tidak memandang orang lain itu sudah dengan apa istilahnya itu penilaian-penilaian sebelumnya. Jangan. Teman-teman harus menilai harus melakukan sikap tanpa nilai itu. Jadi menerima pengalaman orang lain tanpa kritik dulu. Namanya kita mau bangun empati, gitu ya. Kalau misalnya belum apa-apa, teman-teman sudah menyerang apa yang menjadi lawan bicara teman-teman, itu nggak ada empati namanya ya. Itu teman-teman ngajak debat gitu. Nah, itu kan hal yang berbeda gitu. Tapi ketika kita ingin membangun empati, maka wajib hukumnya kita dengan lawan bicara kita itu harus memiliki sikap tanpa nilai atau netral seperti itu. Yang terakhir, ini pengalaman bersama. Jadi teman-teman bisa menggali atau menemukan kesamaan-kesamaan mulai dari emosi ataupun apa namanya kesamaan-kesamaan lain yang dimiliki oleh lawan bicara teman-teman. Karena gini teman-teman, yang harus diingat adalah bagaimanapun juga ketika teman-teman sedang berbicara, berkomunikasi dengan lawan bicara teman-teman, orang itu akan selalu senang untuk membicarakan dirinya gitu. Jadi ketika teman-teman itu sedang berbicara, kalau teman-teman mau menarik perhatian lawan bicara teman-teman dan membangun rasa empati tadi, coba gunakan trik di mana teman-teman mampu untuk apa istilah mengumbang lawan bicara teman-teman. Nah, ini akan menjadi satu hal yang positif juga tentunya ketika memang dilakukan secara baik seperti itu ya. Nah, kemudian di sini mungkin masih timbul pertanyaan, apa sih manfaat yang didapat jika kita mampu mendengarkan aktif dan berempati dengan orang lain? Banyak ya teman-teman ya. Ini bukan hanya saja menguntungkan secara individu, tetapi juga atau jangka pendek ya, tetapi juga jangka panjang. Karena ini akan meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Jadi ada value di situ. Nah, teman-teman akan menambah value teman-teman sendiri ketika teman-teman mampu untuk mendengarkan secara aktif dan juga berempati dengan orang lain. Yang selanjutnya ada hubungan yang baik. Ini akan berjalan beriringan apabila memang yang tadi kita bahas itu mampu diterapkan dengan baik juga ya. Sehingga relationship kemudian juga apa terkait dengan kepercayaan orang lain terhadap diri kita itu secara otomatis akan ikut naik seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini mengurangi stres. Jadi bagaimana ketika teman-teman berempati dengan orang lain itu sebetulnya adalah salah satu cara juga untuk mengurangi stres seperti itu ya. Yang selanjutnya ini bagaimana tentang kemampuan leadership atau kepemimpinan. Ketika seorang pemimpin itu mampu berempati dan juga mendengarkan, nah ini menjadi satu nilai plus juga yang dimiliki oleh seorang pemimpin seperti itu. Jadi pemimpin itu kan apa bukan dilihat dari bagaimana dia bisa menyuruh gitu ya, tapi ada juga pemimpin dilihat dari bagaimana dia bisa mendengar dan juga berempati dengan orang lain. Seperti itu. Nah, yang terakhir manfaatnya adalah kita jadi bisa memiliki analisa yang lebih dalam terhadap lawan bicara kita atau terhadap orang lain. Gitu. Nah, sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan teman-teman.
Silakan apabila ada yang ingin didiskusikan, pertanyaan-pertanyaan, saya terbuka. Silakan, bisa langsung on mic mungkin ya, atau tanya tunjuk tangan. Ya silakan Kak Yulita. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak atas insight-nya. Saya izin bertanya Kak, jadi kan saya tuh baru aja resign dan kebetulan memang fresh graduate gitu ya Kak. Ketika 1 minggu pertama kerja, saya tuh mendatangi supervisor saya untuk menanyakan feedback terkait kinerja saya yang sudah saya kerjakan selama 1 minggu pertama. Cuman respon dari senior-senior saya itu kayak gimana gitu Kak. Jadi tuh gimana ya Kak cara bukan mengatasi sih lebih ke cara menghadapinya gitu Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kalau ada lagi maksudnya biar kita tampung dulu, habis itu kita jawab satu-satu. Silakan teman-teman. Nah, ada Kak Indah ya, ini ada di kolom komentar. Kak, bagaimana cara supaya kita nggak merasa terintimidasi dengan lawan bicara kita ketika mereka menatap mata kita? Soalnya saya kurang bisa kalau ngomong harus saling tatap gitu, apalagi kalau lawan bicaranya seperti dosen. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kalau gitu kita jawab dulu ya satu-satu. Ini juga Kak Lukmanul Hakim. Iya Kak, apalagi kalau lawan bicaranya lawan jenis. Ya, Em, tadi pertanyaan pertama dari Kak Yulita. Jadi Kak Yulita habis di apa namanya habis resign gitu ya dari kantor lamanya, kemudian nanya ke atasan gitu ya Kak Yulita ya, gimana sih, emang kenapa dan lain sebagainya. Nah, saya mulai mungkin dari ini ya, bagaimana kita bisa menerima diri kita tanpa syarat seperti itu atau self acceptance. Jadi dalam apa proses acceptance itu tadi, memang kita kenal ada beberapa fase gitu. Ada fase-fase inilah kita, gue masih ada di fase ini loh, sehingga wajar kalau memang gue sedang mengalami hal apa yang dirasakan saat ini. Nah, fase yang pertama itu ada aversion.
gitu. Jadi di fase pertama ini biasanya memang kita akan cenderung berada pada posisi kita membenci diri kita. Jadi kenapa ya kok gue bisa dibilang seperti ini sama orang lain, dibilang nggak enak sama atasan dan lain sebagainya. Nah ini di tahap aversion ini biasanya memang kita cenderung pada posisi kita membenci diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi pasti dan itu akan dampaknya kemana-mana. Kita merasa bahwa hidup kita sangat berat, kemudian juga cenderung enggan untuk menerima kenyataan yang terjadi dan menghindar dari setiap adanya permasalahan-permasalahan. Nah, yang jelas memang ketika kita ada di fase ini, sedang ada di fase aversion ini ya, atau membenci diri kita itu, kita jangan lupa juga bahwasannya memang namanya hidup gitu ya. Hidup itu nggak selalu berjalan mulus gitu. Pasti akan ada ups and downs, pasti akan ada naik turun, akan ada like and dislike, itu biasa. Tapi ketika teman-teman merasa sedang ada di fase aversion ini atau membenci diri teman-teman sendiri, ingat itulah. Jadi bahwa yang namanya hidup itu tidak ada yang mulus, tidak akan semuanya bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Pasti ada cobaan-cobaan, kerikil-kerikil yang menghalangi jalan-jalan yang kita lalui gitu. Dan itu adalah wajar gitu ya. Sehingga itu tadi kembali pada kita coba untuk memahami diri kita dulu. Nah, setelah fase aversion itu akan masuk ke dalam fase curiosity gitu ya. Jadi teman-teman itu nanti setelah merasa tidak berguna misalnya gitu ya, membenci lah intinya membenci diri teman-teman sendiri. Kemudian teman-teman akan merasa penasaran terhadap diri teman-teman. Sebenarnya apa sih yang menjadi kelemahan gua? Apa sih yang menjadi kelebihan gua gitu ya? Oh, setelah teman-teman penasaran, udah tahu di mana kelebihan, di mana kekurangan ya. Sehingga teman-teman melakukan untuk evaluasi diri teman-teman. Oh ternyata kemarin gue salahnya di sini loh, sehingga orang lain beranggapan ke gue seperti ini gitu. Nah kemudian ini harus gue perbaiki supaya nanti menjadi lebih baik ke depan. Yang kayak gitu-gitu. Nah itu adalah tahapan lanjutan dari self acceptance yang sedang dilakukan teman-teman. Sampai pada akhirnya nanti teman-teman merasa bahwa teman-teman sudah menerima diri teman-teman secara utuh tanpa syarat. Jadi teman-teman tahu di mana kelebihan, di mana kekurangan, gitu ya. Dan teman-teman tidak akan membenci diri teman-teman ketika memang teman-teman sudah paripurna dengan konsep yang namanya tadi self acceptance tadi gitu ya. Gitu. Semoga menjawab ya Kak Yulita. Nah, kemudian yang selanjutnya, Kak, bagaimana cara supaya kita nggak merasa terintimidasi dengan lawan bicara kita ketika mereka menatap mata kita gitu? Nah, sebenarnya ini perlu pembiasaan ya, perlu pembiasaan. Karena memang walaupun nggak semua orang itu suka atas apa yang suka terhadap ini ya, gaya menatap mata itu, tapi itu tadi yang saya sempat mention di awal bahwasanya beda antara tatapan mata yang memang ditujukan untuk mengengage lawan bicara dengan tatapan mata yang memang sifatnya intimidasi. Jadi mungkin perlu pembiasaan aja dan memang kadangkala eye contact itu juga sangat penting gitu diterapkan di dalam cara kita berkomunikasi sehari-hari. Bayangin coba misalnya kalau kita nggak tatap matanya atau menjaga eye contact itu sebenarnya nggak harus dengan kita tatap matanya juga sebenarnya gitu ya. Tapi sesekali kita melihat bahwa orang itu tahu lawan bicara kita itu tahu bahwa kita memperhatikan mereka gitu. Kalau misalnya dosennya lagi ngomong terus kita tatap aja gini matanya, ya iya itu pasti dia juga akan ngerasa nggak nyaman gitu kan. Ini bisa jadi nanti pikirnya dia ngeledek atau apa. Tapi yang jelas eye contact yang dimaksud itu adalah bagaimana kita bisa memainkan ritme di dalam satu pembicaraan atau komunikasi yang sedang dilakukan. Kayak gitu sih Kak apa namanya? Kak Indah ya dan juga Mas Lukman gitu. Semoga bisa menjawab ya
ini juga apa namanya? Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya sebelum aku apa namanya tutup sama-sama. Jika ada mungkin satu pertanyaan terakhir. Oke, kalau nggak ada, mungkin aku cukupkan ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan tadi kita bahas apa yang disebut dengan active listening dan juga building empathy itu bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali lagi ya. Kemarin kita udah sedikit membahas terkait soal teamwork atau kerjasama di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi gitu. Nah, hari ini kita akan diskusi atau kita akan ngobrol-ngobrol terkait soal pengantar komunikasi. Jadi masih masih berhubungan dengan komunikasi seperti kemarin yang sempat saya jelaskan juga, sempat saya singgung juga ya, di mana hari ini kita akan membahas atau diskusi terkait soal komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Eh, bagi teman-teman yang memang kemarin belum mengikuti atau kemarin sempat nggak mengikuti, mungkin hari ini bisa disimak ya. Ya, jadi sebelumnya, sebelum kita lanjut ke materi, mungkin kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zanin Nabror. Saya sebagai founder ada startup juga di positivekreatif.id. Nah, hari ini kita akan membahas atau kita akan diskusi terkait soal pengantar komunikasi, baik secara verbal maupun non verbal. Saya share screen dulu ya. Ya, sudah kelihatan ya.
kelihatan ya. Nah, eh, jadi kita di sini akan diskusi diskusi kita kali ini pasti akan bersinggungan dengan beberapa diskusi-diskusi dari teman-teman kita yang lain, karena ini masih dalam satu lingkup ya, di dalam satu lingkup yang sama, satu lingkup yang bersinggungan betul. Jadi kita akan diskusi terkait soal pengantar komunikasi verbal maupun verbal dan verbal dan verbal komunikasi. Nah, di mana komunikasi itu adalah sebagai landasan dari interaksi antar manusia. Jelas tentu kita kita dengan manusia yang lain, ya kita dengan ini, kita sebagai individu dengan individu yang lain pasti memerlukan yang namanya komunikasi untuk berinteraksi. Nah, di mana ini memerlukan pertukaran informasi, ide, kemudian emosi melalui saluran baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, di dalam komunikasi itu pasti teman-teman antara komunikasi dengan komunikator itu mengeluarkan ide-ide, pasti di situ bertukar informasi, kemudian ada sesuatu yang disampaikan dan ada sesuatu yang didapatkan. Itu dasarnya dan juga di mana di sini kita bisa melihat secara verbal maupun secara emosi dari lawan bicara kita. Apakah dia gimana? Apakah dia sedih? Apakah dia lagi apakah dia lagi stres dan sebagainya. Dengan komunikasi kita bisa memahami lawan bicara kita juga. Ketika teman-teman di sini punya hubungan yang punya relation baik-baik dengan orang tua, dengan keluarganya, dengan bosnya tadi, dengan pasangan tadi, seperti apa namanya kita ya, ataupun dengan cara pasangan kita. Dengan kita bisa berkomunikasi, kita open communication, kita bisa enak jadi kita bisa mengetahui masalah apa sih yang ada. Kira-kira pasangan kita itu yang punya salah apa, atau atasan kita atau teman kita itu mereka punya salah apa. Tapi kadang mungkin di dalam sebuah komunikasi itu ada hal-hal yang kadang kita menjadi ini ya, menjadi kayak bingung atau tipu gitu. Ada orang yang menjual kesedihan tapi sebenarnya dia tidak lagi sedih. Nah, itu juga perlu kita pahami terkait soal non verbalnya, bagaimana dia gesturnya dan sebagainya. Nanti akan kita kita diskusi di sini gitu. Nah, yang selanjutnya ya ini pentingnya komunikasi secara efektif. Di mana komunikasi yang efektif itu sangat penting ya, jelas. Karena hal itu untuk membangun hubungan yang kuat dan juga membina kolaborasi serta mencapai sebuah kesuksesan. Nah, komunikasi yang efektif itu bisa membina hubungan antara kita dengan orang lain, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan teman kita, ataupun dengan pasangan kita, bahkan dengan atasan kita ya. Kemudian bisa menumbuhkan kolaborasi. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik, dengan adanya komunikasi yang efektif, selain hubungan kita dengan pasangan atau dengan lawan bicara kita atau dengan teman kita, itu membangun, meningkatkan hubungan tersebut. Hal itu juga bisa menumbuhkan kolaborasi. Jadi kita bisa berkolaborasi. Ya misalkan kita dengan teman kita, dengan staf di sebuah perusahaan ya, kita mempunyai tim, dengan tim kita berkomunikasi. Mungkin awal-awal ketika kita masuk di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah organisasi yang baru, kita akan kaku, kita akan merasa kagok dengan nuansa yang baru, dengan environment yang baru, kita akan bingung, ini harus apa, harus bagaimana. Tapi apabila hal itu dibangun dengan komunikasi yang efektif, maka lama-kelamaan kita bisa membangun relasi atau hubungan yang kuat dengan teman-teman kita di tim, kemudian juga bisa menumbuhkan kolaborasi.
serta mencapai kesuksesan. Jadi apa yang menjadi tujuan dari tim tersebut itu bisa kita capai seperti itu ya. Nah, hal itu pun juga membantu untuk memastikan bahwa pesan yang kita kirimkan itu dapat diterima dan juga dapat dipahami serta dapat ditindaklanjuti secara tepat, secara secara waktu yang tepat dan juga waktu yang secara waktu yang tepat ya. Nah, hal ini juga ketika kita bisa memastikan itu juga bisa membantu kita bahwa pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dan juga bisa dipahami oleh orang yang kita ajak komunikasi, serta dapat dipahami dan juga dapat ditindaklanjuti secara tepat dan waktu yang tepat gitu. Nah, ini ada pentingnya eh, efektif komunikasi yang efektif. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, enhance collaboration atau peningkatan kolaborasi. Jadi dengan komunikasi yang efektif, kita bisa meningkatkan kolaborasi. Dengan komunikasi yang jelas, dapat mempromosikan kinerja tim atau teamwork ya, dan juga memahami antar individu di mana yang mengarah pada hasil yang lebih efisien dan juga output yang produktif seperti itu ya. Nah, jadi dengan pentingnya komunikasi yang efektif itu bisa meningkatkan kolaborasi di mana komunikasi yang jelas dapat mempromosikan kinerja tim dan membuat paham, memahamkan antar individu, kemudian mengarah pada hasil yang efisien dan output yang produktif. Ini jelas ya. Ketika teman-teman itu membuat komunikasi itu secara efektif, komunikasi itu efektif dan efisien ya dengan rekan kerja atau dengan teman kita atau dengan pasangan atau dengan siapapun itu, yang jelas pasti akan meningkatkan kolaborasi kita. Di penjelasan yang awal tadi memang komunikasi yang efektif itu bisa membangun hubungan yang kuat. Dengan adanya hubungan yang kuat yang kita bangun, otomatis kolaborasi kita juga pasti akan bisa meningkat. Menumbuhkan kolaborasi, fostering collaboration. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah increase productivity. Nah, dengan komunikasi yang baik atau komunikasi yang efektif, ini jelas bisa meningkatkan produktivitas kita, di mana komunikasi yang efektif itu akan mengurangi kesalahpahaman dan juga konflik, termasuk eh, dan konflik yang memungkinkan tim itu bekerjasama dengan lebih lancar dan efisien. Jadi komunikasi secara efektif itu membuat kita itu bisa mereduce atau mengurangi misunderstanding, kesalahpahaman, dan juga konflik. Ini jelas ya, karena gini, dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang efektif antara kita dengan orang yang kita ajak komunikasi, dengan orang yang kita punya hubungan dengan seseorang, misalkan ya, dengan pasangan kita contohkan. Komunikasi kita dengan pasangan kita fine-fine aja, baik-baik aja, efektif banget gitu. Kita open communication, ngomong dengan jujur, terus kemudian tidak ada yang ditutupi. Pasti kita dengan pasangan kita itu pasti akan lebih meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud seperti apa? Jadi misalkan bisa menumbuhkan semangat kita dalam belajar atau dalam bekerja, karena misalkan kita udah menikah, kemudian kita mempunyai suami atau istri, mempunyai pasangan, ya. Nah, dari komunikasi yang efektif tadi, kita bisa semangat, kita bisa memunculkan semangat, kita bisa mempunyai rasa bahwa eh, ketika kita berkomunikasi atau ketika kita bersama dengan pasangan kita mempunyai semangat yang baru untuk eh, membuat pasangan kita itu senang, sehingga bisa berkolaborasi. Misalkan kita pekerja mungkin atau pasangan kita yang eh, juga sama-sama bekerja, mengurusi rumah dan sebagainya. Nah, kita sama-sama saling bekerja sama. Terus kemudian produktivitas kita juga akan menambah, di mana eh,
dengan kita mempunyai komunikasi yang efektif, kita pasti akan lebih bersemangat gitu ya. Ya, misalkan kalau kita dengan orang, kita PDKT nih dengan seseorang, kita mendekati seseorang, pastikan di situ kita mencoba untuk mendekati dia dengan komunikasi kan, baik itu pagi, siang, sore, malam itu pasti kita entah itu chat, telepon atau bahkan sebelum tidur itu pasti akan kita telepon gitu atau flip call lah. Nah, itu secara nggak langsung itu kita produktivitas kita itu meningkat gitu ya dengan adanya komunikasi yang efektif tadi. Nah, yang ketiga adalah improve decision making, yakni meningkatkan decision making atau eh, pengambilan keputusan kita. Jadi kita bisa mengimprovisasi, kita bisa mengimprovisasi pengambilan keputusan kita dengan kita sharing information atau sharing informasi secara transparan dan juga aktif mendengarkan dengan perspektif yang berbeda, kita bisa membuat informasi itu secara lebih baik dan juga ketika kita punya decision atau keputusan itu strateginya lebih baik lagi. Jadi gini, dengan kita komunikasi yang efektif, misalkan kita curhat kepada seseorang, kita curhat misalkan ketika kita di sekolah ya, di setiap sekolah atau di kampus itu kan pasti ada yang namanya guru BK. Nah, guru BK itu kan biasanya ya tempat curhatnya siswa atau mahasiswanya lah. Ketika kita curhat misalkan masalah keuangan atau apa, atau tentang pelajaran mata kuliah dan lain sebagainya, di situ pasti akan ada other opini atau other POV. Jadi POV dari orang yang kita ajak komunikasi, mereka akan melihat kita ini bagaimana, kita itu seperti apa. Nah, itu pasti akan kita pasti akan mempunyai POV baru. Misalkan kita ngomong nih, kalau biaya kuliah itu mahal, kemudian kita juga tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membiayai kuliah, waktu kita juga eh, terkuras untuk misalkan karena biaya kuliah mahal, sehingga kita harus bekerja. Nah, karena kita bekerja, waktu untuk belajar berkurang. Karena waktu untuk belajar berkurang, otomatis IPK kita atau nilai kita turun. Nah, karena nilai atau IPK kita turun, akhirnya kita harus banyak mengulang mata kuliah. Nah, karena kalau mengulang mata kuliah otomatis harus menambah semester. Karena menambah semester, jadi harus balik lagi ke keuangan karena biaya semester itu mahalnya itu terus kan kita cerita pasti nanti akan diberikan POV baru tuh dari teman kita ataupun dari tadi ya, dari bagian kemahasiswaan atau guru BK misalkan akan diberikan keringanan dari kampus atau dari sekolah atau akan diberikan beasiswa dicarikan beasiswa ya sudah nanti eh, Nah, kita tahu kalau kamu itu anak yang cerdas atau pintar, misalkan, kita akan memberikan kamu beasiswa khusus, misalkan, atau ada beberapa program pemerintah, misalkan ada ini ya kartu Indonesia Pintar kayak KIP gitu-gitu ya. Nah, atau beasiswa kampus atau beasiswa khusus gitu. Nah, so, nanti pasti akan diberikan insight-insight baru kalau terkait soal itu. Jadi decision making kita, pengambilan keputusan kita itu lebih beragam dan kita nggak kayak pasrah dengan keadaan sehingga kita frustasi, stres dan ya akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari kendali kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi apabila teman-teman di sini mempunyai masalah atau problem, semua di sini kita pasti punya problem atau masalah sendiri-sendiri ya. Kita pasti punya. Bahkan saya pribadi pun juga pasti punya dan teman-teman di sini pasti punya. Nah, adanya problem atau masalah di dalam diri itu komunikasikan dengan orang yang kita percaya, siapapun itu. Entah itu sahabat kita, teman kita, atau hanya sebatas orang lain yang mungkin orang lain yang orang random ya. Misalkan kita pengen hanya sekedar didengarkan aja, kita ngomong sama orang random, ya sudah. Yang penting sebenarnya orang itu ketika punya masalah itu legowo untuk dikeluarkan, unek-uneknya, permasalahan dikeluarkan. Nah, gitu. Jadi teman-teman apabila misalkan nanti ada problem atau apa, jangan ditahan tapi ungkapkan. Karena dengan
kita mengungkapkan problem, kita bisa eh, menjadikan diri kita lebih enak, lebih legowo, dan mungkin orang yang kita berikan problem itu bisa memberikan kita eh, decision making atau pengambilan keputusan yang tepat gitu. Nah, kemudian yang keempat jelas ya stronger relationship atau penguatan hubungan dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, kita bisa lebih bonding gitu ya, menguatkan hubungan antara individu dengan individu yang lain, terus kemudian menumbuhkan kepercayaan dan juga eh, rasa ini ya, rasa respect atau saling menghormati gitu. Nah, jadi gini, teman-teman ketika memang mempunyai problem atau masalah itu bisa dikomunikasikan, dan komunikasi yang efektif itu bisa salah satunya adalah bisa menjadikan kita eh, menjadikan problem kita itu lebih 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 turun ya, atau bisa kita bisa lebih legowo lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dan juga kita ketika berkomunikasi secara efektif atau kita berkomunikasi dengan orang atau lawan bicara kita akan menjadikan hubungan atau relation kita kuat. Ya, pasti ya. Misalkan ketika kita tadi saya contohkan, kita PDKT dengan teman atau dengan orang yang kita ajak PDKT, pastikan pagi, siang, sore, malam itu pasti kita chat ataupun telepon, atau bahkan di malam hari itu pasti sleep call. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan ini, pasangan kita atau lawan kita itu pasti akan apa ya, dalam bahasa kekiniannya itu baper gitu kan. Rasa relationshipnya atau hubungan kita atau hubungan mereka tadi, hubungan kita dengan pasangan kita tadi itu pasti akan lebih dekat karena kita sering berkomunikasi yang baik. Kita sering ya mungkin kalau cowok mungkin ngegombal atau memberikan sesuatu dengan eh, pasangannya, hadiah, gift dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Itu akan menjadikan kita hubungan kita itu bisa lebih kuat. Nah, jadi buat teman-teman lagi, apabila teman-teman di sini punya problem atau masalah secara ini ya di dalam komunikasi, jangan sampai teman-teman itu stres gitu. Karena stres itu juga akan eh, menimbulkan efek ya, efeknya di kesehatan dan juga mental. Jadi apabila teman-teman ada sebuah problem, mungkin kalau setiap orang kan berbeda-beda ya. Kalau saya pribadi ketika saya lagi stres itu mungkin saya suka mendengarkan musik sendirian, terus kemudian ataupun kalau dulu ketika saya kuliah itu ke pantai, karena kampus saya itu ada di Bali dan dimanapun pergi itu pasti dekat dengan pantai. Jadi saya ke pantai, kemudian merilekskan, me- intinya mengeluarkan semua unek-unek yang ada di dalam pikiran di pantai itu. Itu dulu. Nah, jadi pasti teman-teman mempunyai seseorang yang bisa dipercaya untuk cerita. Jadi komunikasikan apa yang dirasakan sama kita agar kita bisa lebih enteng, agar kita bisa lebih lebih enak lah gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mastering verbal communication atau eh, pemahaman ya, pemahaman komunikasi secara verbal, memahami komunikasi secara verbal. Nah, komunikasi verbal itu melibatkan penggunaan bahasa lisan untuk menyampaikan sebuah pesan gitu. Nah, kemudian itu juga meng, ini ya, faktor-faktor itu seperti eh, faktor-faktor yang mempengaruhi itu seperti kayak tone of voice, jadi suara, tone suara dari kita, kemudian eh, kejelasan, artikulasi, dan juga kemampuan kita dalam mengadaptasi audiens yang berbeda. Jadi
verbal communication itu verbal komunikasi secara verbal itu seperti ini ya, verbal communication atau komunikasi secara verbal yang langsung seperti ini. Nah, kita memahami komunikasi verbal verbal communication ya apabila kita komunikasi dengan orang lain, kita komunikasi dengan teman kita atau dengan siapapun itu secara langsung, secara lisan. Nah, agar kita bisa menguasai verbal communication, agar kita tidak salah paham dengan orang yang kita ajak komunikasi atau orang yang berkomunikasi dengan kita, yang pertama kita harus aktif mendengarkan. Nah, ini jelas ya, di mana dengan kita aktif mendengarkan ini, eh, kita bisa kita bisa memperhatikan kata-kata dari orang yang kita ajak komunikasi, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Kemudian di situ juga kita bisa mengajukan pertanyaan terkait klarifikasi, terus kemudian kita bisa meringkas poin-poin untuk memastikan bahwa apa yang dia bicarakan itu sama dengan pemahaman kita. Jadi active listening di sini yang dimaksud adalah kita tidak hanya sekedar kita mendengarkan, tapi mendengarkan secara aktif. Jadi nggak hanya kayak teman-teman mendengarkan mendengarkan tapi apa masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya. Menguasai komunikasi verbal itu aktif mendengarkan itu nanti ada feedback yang kita berikan kepada orang yang kita ajak komunikasi atau orang yang berkomunikasi dengan kita. Jadi feedbacknya misalkan kita berkomunikasi seperti ini, kita berkomunikasi seperti ini, teman-teman mendengarkan di sini. Kalau active listening itu nanti di akhir teman-teman memberikan feedback dengan beberapa pertanyaan misalkan. Oh, saya setuju dengan apa yang disampaikan. Oh, saya agak kurang setuju dengan apa yang disampaikan di poin ini. Nah, menurut saya itu ini seperti ini begini bla 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 bla. Itu adalah active listening. Jadi ada komunikasi antara kedua belah pihak, ada feedback yang diberikan. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah clear and concise language. Jadi bahasa yang jelas dan lugas, di mana kita menggunakan kata-kata yang tidak yang baik ya dan juga menghindari kayak jargon-jargon serta eh, sentence atau kalimat yang mempunyai struktur yang agak kurang baik gitu, yang bisa dipahami dengan jelas oleh lawan bicara kita. Jadi dengan kita verbal communication itu ya kita menggunakan bahasa yang jelas dan juga lugas. Nah, bahasa yang jelas dan lugas ya antara kita dengan orang yang kita ajak komunikasi itu paham. Mereka paham dengan apa yang kita ucapkan dan mereka juga paham dengan apa yang kita maksud gitu. Nah, dengan di situ eh, pasti nanti akan mereduce atau menurunkan kesalahpahaman ataupun konflik. Karena biasanya ketika komunikasi itu terdapat konflik antara kita atau antara orang yang kita kasih informasi tersebut itu salah paham, berbeda. Jadi misalkan nih kita bercanda, misalkan kita kita tidak bermaksud mengejek teman ya, kita tidak bermaksud mengejek teman. Nah, tapi ada teman kita yang eh, sebenarnya kita itu maunya mengkritik teman kita yang agak kurang bisa paham tentang materi pelajaran yang disampaikan sama dosen. Nah, terus kita ngomong secara spontan, kita ngomong, ah masa kayak gitu aja nggak bisa, padahal kan itu gampang. Nah, ini kan bahasa yang diucapkan itu memang jelas, tapi nggak apa mempunyai arti atau makna yang lain gitu. Ada beberapa makna. Tidak bisa itu apa dimaksudkan untuk merendahkan eh, gua aja bisa lu kok gitu nggak bisa ataupun yang lain gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin berkomunikasi secara baik itu hindari komunikasi atau kata-kata yang seperti ini. Kata-kata yang tidak dipahami atau mempunyai makna yang banyak, mempunyai makna yang bercabang gitu. Maknanya nggak cuma satu doang gitu.
itu bisa dipahami secara negatif maupun positif, tergantung orangnya. Kalau orang yang memahaminya secara negatif, maka pasti tentunya akan menimbulkan konflik. Itu pasti, konflik itu pasti akan terjadi. Nah, ya caranya ya hindari hindari kata-kata seperti itu agar tidak menimbulkan konflik. Tapi kalau memang konflik itu terjadi, ya itu kesalahan dari teman-teman juga, dan teman-teman misalkan udah terlanjur ngomong seperti itu, ya harus berani untuk meminta maaf, harus berani untuk ya meminta maaf karena kita salah atau karena kecerobohan kita sehingga kita eh, melontarkan kata-kata yang seperti itu, gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu eh, tone atau nada nada bicara kita itu harus harus pas gitu. Jadi kita ketika verbal komunikasi, kita melakukan komunikasi yang verbal itu jangan sampai kita harus mengatur nada bicara kita, terus kemudian suara kita, dan juga kita harus berbicara itu sesuai dengan konteks dan juga audiensnya, penerima kita komunikasinya seperti apa. Jangan sampai apa yang kita bicarakan itu keluar dari konteks atau berbeda dari konteks. Misalkan nih, eh, berbeda ketika kita berbicara dengan orang yang ada di dalam suatu ruangan, di mana ruangan tersebut memang bukan ruangan yang luas, ruangan yang ya ruangan kantor lah, ruangan kantor. Kita berbicara dengan teman di sebelah kita itu akan berbeda ketika kita berbicara di laut atau di pantai misalkan. Teman-teman pasti eh, punya teman, teman-teman di sini pasti punya beberapa orang teman, misalkan mereka tinggal di pesisir. Orang-orang di pesisir itu rata-rata ketika ngomong itu suaranya eh, lantang, karena di pesisir itu eh, agak bising ya dengan ombak ataupun angin. Jadi ketika kita tidak berbicara keras, orang itu tidak akan kedengeran. Nah, itu itu berbeda dengan ketika kita berbicara di sebuah ruangan dengan teman kita. Kalau kita berbicara dengan teman kita di sebuah ruangan dengan cara metode yang seperti itu, ketika kita di pesisir atau di pantai, ya pasti teman kita akan tersinggung. Dikira dia nggak denger, dikira dia ini ya eh, tunarungu gitu ya. Dikira dia nggak dengar, padahal dia dengar. Itu, jadi kita harus mengatur nada bicara kita, tone-nya, suara kita, voice kita, suaranya apakah harus rendah atau tinggi, apakah harus eh, kalau lugas pasti ya harus harus gimana ya, ya mengaturlah temponya, apakah harus cepat atau lambat dan sebagainya. Karena dengan kita berbicara itu berbicara dengan kita mengatur nada bicara kita, orang itu bisa tahu apakah orang itu bisa paham atau tidak dengan apa yang kita sampaikan. Nah, mungkin di sini kita juga sembari belajar juga ya. Jadi, apakah ilmu atau materi yang kita sampaikan ini nanti bisa dipahami sama teman-teman atau enggak? Berarti misalkan misalkan teman-teman bisa paham, ya berarti komunikasi yang saya sampaikan ke teman-teman efektif karena bisa dipahami. Apabila tidak bisa dipahami sama teman-teman, berarti apa yang saya sampaikan kepada teman-teman berarti komunikasinya kurang efektif. Nah, pasti ada kesalahan itu mungkin di saya ataupun di teman-teman ya, gitu. Nah, jadi untuk menguasai ilmu komunikasi secara verbal itu teman-teman harus yang pertama adalah aktif mendengarkan. Nah, aktif mendengarkan ini tidak hanya sebatas mendengarkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi memberikan feedback. Ada feedback atau ada umpan balik yang kita berikan kepada orang yang kita ajak komunikasi, sehingga komunikasi itu akan terbangun. Nah, ketika komunikasi terbangun, pasti keempat hal ini meningkatkan kolaborasi, meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan keputusan, pengambilan keputusan, dan juga meningkatkan hubungan atau relation. Itu pasti ketika komunikasi itu ada feedbacknya, ada dua arah gitu. Tapi ketika komunikasi cuma satu arah, ya yang jelas yang saya yakin pasti orang itu eh, orang yang kita ajak komunikasi atau orang yang berkomunikasi dengan kita pasti akan jenuh dan bosan, dan ya
hubungan mereka pasti akan berkurang gitu. Nah, yang kedua adalah clear and concise language. Jadi bahasanya itu harus jelas dan lugas gitu ya. Jadi tidak boleh bahasa yang tidak bisa dipahami. Misalkan teman-teman berkomunikasi dengan orang luar negeri misalkan, atau dengan jangan orang luar negeri deh, terlalu jauh. Misalkan di Jawa aja itu kan banyak bahasa. Nah, di Jawa Timur misalkan dengan teman-teman di Jawa Barat misalkan, orang Jawa dengan orang suku Jawa bahasa dengan bahasa Jawa, dan juga orang suku Sunda dengan bahasa Sunda, ketika berkomunikasi dengan bahasa dari sukunya masing-masing ini nggak akan ketemu. Apabila berkomunikasinya dengan bahasa yang lain, misalkan bahasa Indonesia yang sama-sama paham, nah ini bisa ketemu. Nah, ini adalah salah satu eh, cara untuk kita bisa berkomunikasi secara verbal yang baik gitu. Nah, yang ketiga adalah nada bicara kita itu kita harus mampu mengatur. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengatur? Ya, kita harus melihat orang yang kita ajak komunikasi. Kalau misalkan orang yang kita ajak komunikasi itu adalah teman kita, memang sahabat kita, atau kita udah kenal dekat, nah, mau kita pakai nada tinggi dalam artian bercanda, mungkin dia sudah paham, oh dia ini bercanda, sehingga feedback atau timbal baliknya juga mungkin akan dipercandain. Tapi kalau misalkan kita berkomunikasi seperti itu dengan atasan kita, atau bahkan dengan orang lain, ataupun mungkin dengan orang tua ya, itu pasti ya feedbacknya akan berbeda. Jadi feedback yang diberikan oleh orang yang kita ajak komunikasi itu tergantung dengan kita bagaimana berkomunikasi dengan orang tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menguasai komunikasi yang nonverbal. Nah, penguasaan komunikasi nonverbal ini ada 4 poin gitu, di mana komunikasi nonverbal itu mencakup semua bentuk komunikasi yang tidak melibatkan bahasa lisan, dan juga ini memainkan peran penting dalam menyampaikan emosi, kemudian sikap serta intensitas. Nah, jadi komunikasi nonverbal itu adalah dari bahasa tubuh ya, dari bahasa tubuh seperti ini. Kalau misalkan ada teman-teman kita yang tidak bisa berbicara, nah pasti mereka akan menggunakan komunikasi nonverbal. Misalkan dengan bahasa-bahasa tangan, atau misalkan ditulis tangan di sini, dan lain sebagainya. Banyaklah komunikasi-komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini juga komunikasi nonverbal ini mencakup semua bentuk komunikasi yang tidak diucapkan atau yang tidak terdapat pada komunikasi verbalnya. Misalkan ketika kita berkomunikasi seperti ini, teman-teman kan tidak tahu eh, apa yang ada di sekitar saya gini kan, apa yang ada di sekitar saya ini, ataupun apa yang ada di samping kanan atau kiri saya. Nah, ketika komunikasi nonverbal atau komunikasi yang secara tidak langsung itu, eh, apa yang diucapkan itu dengan komunikasi nonverbal itu, eh, di komunikasi nonverbal itu eh, tidak meliputi apa yang kita ucapkan. Nah, di komunikasi nonverbal itu juga di situ akan memainkan eh, peran penting dalam memahami emosi, kemudian etika sama intensitas dari orang yang kita ajak komunikasi atau orang yang berkomunikasi dengan kita. Contoh yang pertama adalah body language atau gaya bahasa atau bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh itu seperti kayak gestur, kemudian gestur tubuh, postur tubuh dari orang yang berkomunikasi dengan kita, ekspresi dari mukanya, terus kemudian eye contact atau kontak mata, kontribusi signifikan dari kontak matanya, terus kemudian eh, penyampaian berbagai emosi serta sikap yang disampaikan gitu. Nah, body language ini kita bisa dengan body language ini, dengan komunikasi nonverbal ya, dengan body language yang ada itu kita bisa tahu apakah orang yang kita ajak komunikasi ini
lagi sedih, atau dia lagi senang, lagi susah, ataupun dia lagi ada pada posisi yang bingung atau canggung. Itu dari body language itu kita bisa tahu. Nah, bagaimana caranya kita tahu apakah dia lagi senang, susah, canggung dan lain sebagainya? Ya, kita harus bisa paham, kita harus bisa memahami gestur orang tersebut, gestur atau postur orang tersebut, kemudian sikap dia ke kita. Ya. Nah, gitu. Nah, kemudian dari situ nanti nanti kita pasti akan mendapatkan feedback gitu ya. Kita pasti akan mendapatkan feedback apakah orang tersebut mempunyai rasa eh, dengan kita atau dia tidak nyaman dengan kita. Itu pasti kita paham sih. Kalau kalau saya pribadi sih pasti saya memahami sih. Jadi misalkan kita mendekati seorang cewek atau kita mendekati pasangan kita. Nah, ketika PDKT bertemu itu kita bisa melihat gesturnya, kita bisa melihat gaya apa bahasanya, bahasa tubuhnya. Apakah dia nyaman dengan kita atau dia tidak nyaman dengan kita, itu kita bisa melihat di situ. Kalau misalkan dia nyaman, ya dia pasti akan memberikan respon yang baik kepada kita atau respon yang positif. Misalkan kita ajak dia komunikasi. Nah, kalau misalkan dia merespon dengan positif, minimal dia akan memberikan feedback. Jadi dia akan menjadi active active listening gitu. Dia mendengarkan dan memberikan feedback. Oh, misalkan kita bercerita tentang kehidupan kita, dia akan memberikan feedback yang sama ataupun dia akan memberikan feedback yang bagus terkait soal kehidupan kita. Nah, kemudian dari bahasa tubuhnya itu kita juga bisa melihat apakah dia nyaman atau tidak. Di mana ketika dia nyaman, ya pasti dia akan lebih dekat dengan kita dengan bahasa-bahasa yang enak ya. Dan eye kontaknya ketika kita melihat dia, eye kontaknya. Kalau orang yang nggak nyaman dengan kita, biasanya mereka eye kontaknya itu akan menghindari mata kita untuk saling berkomunikasi gitu ya. Itu kalau orang yang nggak nyaman. Nah, kalau orang yang nyaman, ya mereka pasti biasanya eye kontaknya akan berkomunikasi dengan kita, dengan memandang kita gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah proxemics. Proxemics ini tadi yang proxemics itu adalah jenis komunikasi nonverbal yang berupa jarak saat komunikasi berlangsung. Jadi proxemics ini adalah ini ya semacam kayak jarak gitu. Jarak ketika kita berkomunikasi. Jadi penggunaan ruang dan jarak dalam komunikasi seperti ruang pribadi, kemudian pengaturan tempat duduk, kemudian keadaan kedekatan kita dengan orang yang kita ajak komunikasi, di mana hal itu dapat mempengaruhi aliran dan juga interpretasi dari pesan yang kita sampaikan. Jadi komunikasi nonverbal itu selain dari body language atau gaya bahasa tubuhnya itu seperti apa dari situ kita bisa tahu ekspresi dia lagi senang, suka, duka atau lain sebagainya. Nah, dari jarak kita berkomunikasi pun itu juga akan bisa mempengaruhi dari kita juga bisa melihat apakah orang tersebut merasa nyaman atau tidak. Contohnya, misalkan tadi ya, kita PDKT dengan seseorang, nah kita udah berkomunikasi, kalau misalkan dia memberikan feedback yang bagus, feedback yang positif, maka gaya gaya bahasanya atau gaya tubuhnya itu akan memberikan hal-hal yang positif, misalkan tatapan matanya, kemudian eh, dia akan mengatur jarak dengan kita lebih dekat biasanya. Kalau orang itu nyaman dengan kita, dia tidak jaraknya itu eh, tidak dia tidak apa ya? Kita pasti paham lah ketika orang itu nggak nyaman, pasti dia akan menjaga jarak, pasti dia akan menjaga space gitu. Karena dia merasa tidak nyaman dengan kita. Tapi kalau misalkan dia nyaman, dia akan jarak yang dengan kita itu pasti akan berbeda. Itu itu kayaknya udah rumus pasti deh. Jadi mungkin nanti kalau misalkan teman-teman punya case yang sama bisa deh diceritakan atau bisa di sharingkan gitu ya seperti itu. Itu yang
yang yang saya pahami itu seperti itu sih. Kalau kita nyaman dengan seorang pasti kita ya akan lebih dekat ya. Kita akan lebih nempel lah. Kalau kalau kita nyaman ya. Ya kecuali kalau kita ya dengan kita nyaman dengan bos kita misalkan dengan atasan kita ya jarak komunikasi kita kan pasti akan berbeda dengan ketika kita kurang nyaman. Ketika kurang nyaman kan pasti kita akan memberikan jarak yang atau omongan kita, obrolan kita, bahasa kita kan pasti akan canggung ketika kita kurang nyaman. Tapi ketika kita nyaman ya jarak yang kita buat atau kita bentuk dan body language kita untuk bos kita ya pasti akan berbeda gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah haptic. Haptic ini semacam ini ya sentuhan gitu. Haptic itu sentuhan. Nah, sentuhan itu dapat menyampaikan berbagai emosi. Jadi mulai dari kasih sayang, kemudian agresivitas, agresif atau tidak, kemudian sangat penting untuk memperhatikan norma-norma budaya dan juga batasan pribadi saat menggunakan sentuhan dalam komunikasi. Nah, jadi komunikasi nonverbal itu selain body language, kemudian ada jarak, kadang itu ada sedikit sentuhan gitu ya. Kalau misalkan kita gemas dengan pasangan kita kan kita pasti ada sentuhan-sentuhan yang menjadikan itu bahasa tubuh yang lain gitu kan. Ya, akan kita cubit pipi atau apa. Nah, misalkan atau dengan adik kita lah atau dengan anak kecil misalkan yang suka dengan anak kecil kita ketika kita menyentuh dia dengan kita tidak bisa komunikasi dengan dia kan tapi ketika kita menyentuh dia otomatis secara nonverbalnya kita suka dengan dia gemes gitu kita suka kita seneng dengan anak kecil tadi yang kita kita sentuh ataupun kita gendong gitu. Nah, jadi komunikasi nonverbal ini selain jarak dan juga body language, sentuhan itu juga akan berpengaruh dari terhadap komunikasi nonverbal yang kita ciptakan kepada lawan bicara kita ya, kepada lawan kita. Nah, hal ini juga harus kita kita tahu ya, maksudnya norma dan juga batasan-batasan di budaya atau dia yang dia pahami ya. Jadi uh, sentuhan ini bisa berakibat salah paham apabila kita tidak mengetahui apa yang eh, batasan-batasan apa yang ada gitu atau apa yang sedang dirasakan oleh orang kita ajak komunikasi. Ketika kita tidak mengetahui norma, misalkan kita tidak boleh menyentuh lawan jenis misalkan kita tidak boleh menyentuh lawan jenis dan lawan jenis yang kita ajak ngobrol itu juga pemahamannya sama tidak boleh ada sentuhan gitu misalkan nah kemudian kita sentuh kita ada physical touch nah kita sentuh dia secara baik itu sengaja maupun kalau mungkin kalau tidak sengaja mungkin bisa dimaklumi ya oh, sorry nggak sengaja tapi kalau misalkan disengaja kita sentuh gitu lawan jenis ya pasti akan menimbulkan hal-hal yang berbeda pasti lawan jenis kita akan negatif ya akan dia akan bernegasi dia akan merasa nggak nyaman dia akan merasa kurang pas gitu nah gitu yang selanjutnya ya ini adalah kontak mata atau eye contact dari kontak mata itu juga dapat menyampaikan kepercayaan diri terus kemudian eh, minat interest kemudian hubungan keterlibatan serta di mana sementara menghindari kontak mata dapat menunjukkan ya itu tadi ketidaktarikan atau ketidakjujuran. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, orang itu bisa nyaman dengan kita adalah salah satunya dari kontak mata. Apabila mata dari lawan kita itu eh, tidak atau menghindar ya menghindar dari mata kita, ya secara nggak langsung dia juga pasti merasa nggak nyaman. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang ya, misalkan yang paling gampang adalah dengan perempuan, dengan cewek misalkan. Kita sebagai laki-laki kita komunikasi dengan perempuan, dengan lawan kita, lawan bicara kita, kita melihat matanya. Kalau komunikasi yang baik kan melihat matanya, karena eh, melihat mata itu sebuah kayak sebuah kejujuran gitu.
Ketika berkomunikasi dengan niat mata secara langsung, orang yang kita ajak komunikasi itu menunjukkan sebuah kejujuran. Kejujuran kita dalam berkomunikasi, kejujuran kita dalam mengungkapkan sebuah hal ya, sebuah narasi gitu. Nah, ketika kita melihat mata seseorang, terus kemudian orang tersebut mengalihkan pandangan matanya dari kita, itu menunjukkan bahwa dia telah tidak nyaman dengan kita. Dia kurang nyaman dengan eye contact kita, dengan pandangan mata kita. Nah, jikalau pada posisi seperti itu ya kita harus eh, mencoba untuk memberikan jarak agar tidak adanya konflik, agar tidak adanya salah paham. Takutnya nanti dikira kita adanya pelecehan dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu, kita harus paham kapan kita eh, memutus komunikasi untuk mengurangi kesalahpahaman, kapan kita meneruskan komunikasi untuk menambah kenyamanan dan kepercayaan dari orang yang kita ajak komunikasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah eh, integritas komunikasi verbal maupun nonverbal. Strategi dari komunikasi yang verbal maupun yang nonverbal. Untuk mencapai efektivitas komunikasi, komunikasi yang benar-benar efektif, penting untuk kita mengintegrasikan komunikasi yang verbal maupun yang nonverbal. Nah, dua formula komunikasi ini harus dikomplementkan dan juga saling melengkapi dan juga saling menguatkan antara satu dengan yang lain agar bisa memberikan dampak pesan yang bagus gitu. Nah, untuk mengintegrasikan itu menghubungkan antara komunikasi strategi menghubungkan komunikasi yang verbal maupun yang non verbal itu ada tiga. Yang pertama konsistensi, yaitu konsisten. Ya, di mana kita memastikan bahwa isyarat verbal maupun non-verbal kita itu selaras untuk menghindari pesan campuran ataupun untuk menghindari kebingungan. Jadi komunikasi kita itu komunikasi verbal non-verbal kita itu ya harus konsisten. Jadi antara orang yang kita ajak bicara itu mereka bahasa kita itu bisa mereka pahami, bahasa mereka itu bisa kita bahasa yang kita katakan itu bisa mereka pahami. Jadi mereka paham dengan apa yang kita ungkapkan, mereka paham dengan apa yang kita bicarakan. Dan juga menghindari dari masalah atau bahasa-bahasa campuran, pesan-pesan campuran. Pesan campuran maksudnya seperti tadi ya, ada beberapa pesan. Contohnya misalkan pelajaran yang tadi itu aja kamu nggak bisa. Nah, itu kan ada beberapa pesan yang ada di belakang kata-kata itu, bisa negatif ataupun positif, dan kita harus menghindari itu. Ketika kita ingin berkomunikasi secara baik, kita harus konsisten dengan komunikasi yang baik-baik ya, untuk menciptakan kepercayaan dan juga hubungan yang baik dengan orang-orang yang ajak komunikasi. Yang kedua adalah kongruensi. Kongruensi ini semacam keharmonisan gitu. Keharmonisan antara menciptakan rasa keharmonisan antara kata-kata dan juga action atau apa yang kita lakukan gitu. Dan juga di sini dapat meningkatkan kredibilitas serta keaslian dari pesan yang kita sampaikan. Nah, yang kedua adalah kita perlu menciptakan rasa yang harmoni, rasa yang harmoni, keharmonisan antara kata-kata yang kita katakan dan juga action atau tindakan yang kita berikan. Nah, dari konsisten berbicara dengan nada yang baik, dengan nada yang tidak tinggi, dengan nada yang sedang yang oke. Kemudian dari situ kita membuat keharmonisan antara kita dengan pihak yang lain. Jadi komunikasi yang baik itu. Nah, yang ketiga adalah hubungan engagement itu ada hubungannya. Nah, jadi menggunakan non-verbal komunikasi non-verbal seperti
dengarkan, kemudian ada bahasa kontak atau kontak mata, kemudian ada bahasa tubuh, memberikan bahwa kita interest atau kita tertarik dan juga kita mempunyai hubungan yang baik gitu. Nah, jadi ketika kita bisa berkomunikasi itu secara baik, baik itu verbal maupun non-verbal, agar orang yang kita ajak komunikasi itu feedbacknya juga baik, ya kita harus bisa konsisten untuk berkomunikasi secara baik juga. Kemudian kita harus bisa menjaga keharmonisan antara kita dengan dia, dan juga kita harus menjaga apa yang kita ungkapkan atau apa yang kita berikan kepada dia atau kepada orang yang kita ajak komunikasi itu, agar dia tidak tersinggung dengan apa yang kita katakan atau apa yang kita tunjukkan, eh, reaksi kita gitu, seperti itu ya. Nah, ini ada study case ya, study case ada study case improvisasi komunikasi, bagaimana caranya mengimprovisasi komunikasi pada eh, pekerjaan atau pada tim ketika ada sebuah konflik gitu. Jadi ada sebuah tim yang sedang menghadapi konflik di mana mereka konfliknya adalah terkait soal deadline dari sebuah proyek. Nah, adanya ketidakpahaman terkait soal tanggung jawab dan juga gangguan komunikasi yang dimana itu menyebabkan frustasi dan juga ketegangan yang tinggi. Nah, ini ada tadi case. Nah, adanya deadline di sebuah perusahaan, ya adanya deadline antara eh, yang satu dengan yang lain. Jadi ada sebuah tim, misalkan deadline-nya udah sebentar lagi nih. Nah, karena deadline sebentar lagi, kemudian akhirnya semuanya panik kan. Semuanya saling salah-salahan, menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, kemudian ketidakpahaman terkait soal hubungan antara satu dengan yang karena kesalah-salahan tadi, akhirnya antara saya atau misalkan antara pihak kita dengan pihak lain atau pihak kita dengan tim kita yang lain itu saling tidak percaya. Kemudian komunikasi yang kita tunjukkan atau komunikasi yang muncul di situ juga, mohon maaf ya, terganggu, sehingga tidak ada kelancaran dari komunikasi dan menimbulkan kegaduhan, ketegangan, serta rasa frustasi. Nah, kayaknya udah nggak bisa nih, sehingga semuanya saling marah-marahan gitu. Masalahnya itu di mana? Masalah. Jadi kita di sini nge-breakdown ya. Yang pertama adalah problem atau masalahnya. Masalahnya itu di mana setiap orang tadi kurangnya komunikasi yang jelas terkait soal peran dan juga tanggung jawab. Jadi kurangnya komunikasi yang jelas peran dan tanggung jawab masing-masing itu seperti apa, yang hal itu menyebabkan frustasi, kebingungan dan juga kefrustasian. Nah, masalahnya kan di situ. Kemudian solusinya apa? Solusinya adalah membuat jadwal untuk meeting atau dalam pertemuan dalam satu tim, kemudian mengklarifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing. Nah, di situ sebagai seorang leader perlu menyarankan atau mendorong untuk dialog terbuka, membuat dialog terbuka, serta membangun sebuah sistem komunikasi reguler. Jadi adanya update komunikasi, misalkan pihak satu nanti ketika case-nya atau ketika pekerjaannya udah selesai maka melapor kepada kedua, nanti pihak kedua ketika udah selesai ke pihak ketiga, agar komunikasi ini berjalan menggunakan misalkan WhatsApp atau apa gitu. Nah, sebagai seorang leader juga perlu melihat bagaimana timnya dalam bekerja, bagaimana timnya dalam berkomunikasi. Jadi harus memantau, seorang leader itu harus memantau bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia melihat, bagaimana tim-timnya ini bekerja gitu. Jadi apabila ada kesalahpahaman, leader ini harus mengambil alih untuk memberikan pemahaman bahwa eh, misalkan kesalahpahaman itu harus tidak terjadi antara tim satu dengan tim yang lain. Nah, dalam suatu tim juga atau suatu pekerjaan itu tidak boleh adanya rasa saling curiga. Ketika rasa saling curiga ini muncul, maka yang ada adalah kecurigaan dan juga konflik, itu pasti.
Jadi ketika kita sama teman kita atau sama tim kita ataupun sama pasangan kita, hindari rasa kecurigaan yang berlebih agar tidak ada konflik yang terjadi antara kita dengan pasangan kita. Karena ketika adanya konflik itu ya komunikasi itu pasti akan ruwet dan komunikasi itu nggak akan bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, kemudian hasilnya adalah peningkatan komunikasi di mana peningkatan pemahaman dan juga dinamika tim yang lebih kreatif. Ini ya, jadi teman-teman ketika dalam suatu hubungan pekerjaan adanya komunikasi yang kurang efektif sehingga menimbulkan konflik, maka harus adanya solusi. Solusinya menjadwalkan untuk meeting, di mana di meeting itu akan dibahas rule-nya, rules kira-kira si ini siap si A bagian apa, si B bagian apa, rule dan juga tanggung jawab, tugas dan juga tanggung jawabnya itu harus disusun, harus disesuaikan dengan pekerjaannya. Tugas kamu adalah ini, tanggung jawabmu adalah ini, kemudian laporanmu ke sini dan lain sebagainya. Kemudian diusahakan untuk open dialog atau dialog secara terbuka. Karena dengan open dialog, dialog terbuka itu menjadikan kita dengan tim itu tidak saling curiga atau jadi lebih jujur gitu. Dengan dialog terbuka kan akan ada kejujuran. Karena misalkan ya pekerjaan ini belum selesai karena saya merasa kurang dari sumber dayanya atau saya masih belum memahami brief yang diberikan dan lain sebagainya. Dengan open dialog itu kita bisa paham apa yang dirasakan oleh teman atau tim kita gitu. Seperti itu ya. Nah, ini adalah yang selanjutnya implementing communication strategis, implementasi strategi komunikasi, di mana menerapkan strategi komunikasi itu membutuhkan upaya sadar dan juga komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Ini tentang memperhatikan isyarat verbal maupun non-verbal kita, nah, di mana kita menyesuaikan pendekatan kita berdasarkan konteks dan juga audiens dan mencari umpan balik atau feedback untuk meningkatkan keterampilan kita. Jadi eh, mengimplementasikan komunikasi strategis itu ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama self awareness atau sadar diri. Yang kedua active listening. Nah, active listening ini pasti akan muncul di mana-mana ya, karena salah satu poin yang penting untuk kita bisa berkomunikasi secara baik itu adalah kita sebagai active listening. Jadi kita mendengarkan secara aktif, di mana itu nanti kita akan memberikan feedback dari orang yang mengajak kita komunikasi. Nah, feedback itulah yang akan menjadikan komunikasi itu bisa tersusun secara baik seperti itu. Nah, yang pertama sadar diri. Sadar diri itu kita mengembangkan pemahaman tentang gaya komunikasi, kemudian kekuatan dan juga perbaikan kita sendiri. Nah, dengan kita mengimplementasikan strategi komunikasi ya, dengan sadar diri itu kita bisa melihat, kita bisa mengukur komunikasi kita atau diri kita ini di mana ukurannya. Apakah kita ukurannya ada di sini atau di sini gitu ya. Kita bisa kita bisa sadar diri, kita bisa melihatlah mengajak kepada diri kita. Oh, ternyata eh, saya ini ada di sini ya poinnya. Terus kemudian orang itu ada di sini, otomatis saya harus lebih sopan ketika berkomunikasi, harus dengan gestur yang baik, dengan mungkin dengan penampilan yang baik juga. Nah, yang kedua, sebagai seorang yang aktif dalam mendengarkan. Nah, active listening ini memberikan perhatian penuh kepada pembicara atau orang yang berbicara, kemudian menunjukkan empati dan juga mengajukan sebuah pertanyaan klarifikasi untuk memastikan bahwa apa yang kita terima itu paham, apa yang kita terima itu sama dengan apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan informasi atau pesan tersebut. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ya, active listening ini adalah bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi memberikan feedback. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan lewat telinga kanan, kemudian keluar lewat telinga kiri, dan tidak paham apapun, tetapi memberikan feedback. Nah, kita lihat nanti ini teman-teman di sini apakah menjadi seorang yang active listening atau enggak.
Kalau misalkan tidak ada feedback ya kemungkinannya ada dua, antara materi yang saya sampaikan ini tidak bisa dipahami ataupun teman-teman yang ya, tidak paham dengan apa yang saya sampaikan gitu. Tapi kalau tidak paham kan nanti bisa dibicarakan atau bisa dipertanyakan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah feedback atau umpan balik sama reflection atau refleksi. Nah, mencari umpan balik atau feedback dari orang lain, terus kemudian merefleksikan eh, pengalaman komunikasi kita dan membuat penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas. Jadi eh, untuk mengimplementasi komunikasi, strategi komunikasi, implementasi komunikasi yang baik itu ya kita harus bisa memberikan feedback dan juga refleksi kepada diri kita. Nah, feedback yang baik dan refleksi diri yang baik itu agar orang yang kita ajak komunikasi tidak merasa tersinggung atau merasa bahwa dirinya agak seperti gimana gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ini adalah yang terakhir ya, konklusi dan juga yang dapat diambil poin-poin yang bisa diambil dari buat teman-teman ini. Ada 4 poin ya. Konklusinya, di mana komunikasi yang efektif itu adalah keterampilan yang sangat berharga yang dapat mengarah kepada hubungan yang eh, menguatkan hubungan, terus kemudian meningkatkan produktivitas, kemudian eh, meningkatkan pengambilan keputusan dengan menguasai komunikasi verbal maupun nonverbal, kita bisa secara efektif connect atau terhubung dengan orang lain, membangun kepercayaan dan mencapai dari goals kita atau tujuan kita. Jadi komunikasi yang efektif itu sangat bernilai ya, karena dengan adanya komunikasi yang efektif kita bisa membangun kepercayaan, kita bisa membangun hubungan, kita bisa meningkatkan produktivitas kita, kita bisa eh, mengimprovisasi kira-kira decision making atau pengambilan keputusan kita seperti apa. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, pas ketika kita punya masalah, saat kita punya masalah, kita bisa mengambil keputusan itu dari banyak sudut pandang gitu. Jadi kita tidak tergesa-gesa dengan apa yang kita ambil. Apakah yang kita ambil ini sesuai dengan kita nanti ke depannya atau enggak gitu. Nah, dengan kita punya komunikasi dengan orang lain, kita punya insight yang banyak. Dengan insight yang banyak tadi bisa kita pertimbangkan gitu. Karena dari komunikasi ini kita akan tahu masa depan kita seperti apa. Kalau komunikasi kita baik, ya berarti masa depan kita mungkin bisa lebih baik. Tapi kalau komunikasi kita kurang baik sama semua orang, ya otomatis orang lain juga akan membenci kita atau akan kurang baik juga feedbacknya kepada kita. Gitu ya. Nah, konklusinya adalah yang pertama active listening. Pasti dengan kita berkomunikasi dengan baik ya, kita eh, harus bisa menjadi seorang yang aktif mendengarkan. Aktif mendengarkan itu tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi pay attention, yaitu memperhatikan kata-kata yang pembicara sampaikan, baik itu secara nonverbal eh, dan juga isyarat secara nonverbal untuk memastikan bahwa kita itu paham dengan apa yang dibicarakan. Jadi active listening itu selain memperhatikan ya pay attention, itu juga harus memperhatikan eh, kira-kira apakah isyarat dari yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang kita pahami agar tidak adanya salah paham. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah clear and concise language dengan menggunakan bahasa yang jelas dan juga lugas gitu ya. Menggunakan kata-kata yang tepat, struktur, menyusun kalimatnya yang bisa dipahami oleh orang lain gitu. Easy comprehension. Jadi eh, menggunakan struktur kalimat yang logika, yang bisa dipahami lah. Jangan sampai struktur kalimat yang kita berikan atau yang kita ucapkan itu orang lain tidak paham. Karena kalau orang lain tidak paham, maka komunikasi yang terbentuk tidak akan efektif. Itu pasti hanya sebatas, oh ya ya ya, oh
Nah, hanya sebatas itu dan pasti hubungan antar keduanya juga tidak akan baik gitu, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah body language atau gaya tubuh atau bahasa tubuh. Nah, be mindful of gestures. Jadi kita perhatikan ya gerak tubuh, postur, postur dari orang yang kita ajak bicara, dan juga eh, kontak mata untuk menyampaikan pesan yang diinginkan. Nah, agar kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang yang berkomunikasi kita salah satunya adalah eh, kita harus melihat body language orang tersebut bagaimana. Apakah dia nyaman atau dia kurang nyaman? Apakah dia merasa bagaimana? Nah, kita harus harus tahu tuh body language-nya dia seperti apa gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita bisa memberikan feedback dan juga mengimprovisasi improvement gitu ya. Memberikan mencari umpan balik atau feedback dari orang lain, kemudian merenungkan di dalam komunikasi tersebut, kemudian meningkatkan agar dapat meningkatkan keterampilan kita gitu. Nah, mencari feedback atau mencari jadi ketika kita berkomunikasi seperti ini ya. Nah, ini nanti saya juga akan minta feedback dari teman-teman ya, apakah selama 2 hari ini, selama 2 kali ini saya memberikan materi, teman-teman paham atau tidak, atau teman-teman merasa komunikasi yang saya gunakan kurang jelas, atau telah udah jelas gitu. Nah, ini agar apa? Feedback yang diberikan orang lain ini agar bisa menjadi acuan dari kita, apakah kita perlu memperbaiki atau enggak. Tapi yang jelas eh, kita namanya manusia itu kan kita tiap hari itu kan seperti naik tangga ya. Kita harus upgrade diri dari tangga 1 ke tangga 2, tangga 3 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sama. Ketika kita berkomunikasi pun kita juga harus kita tidak boleh menutup diri untuk orang lain memberikan feedback kepada kita karena apabila kita menutup diri dari feedback orang lain ya kita tidak akan bisa mengimprovisasi apa yang kita miliki jadi kita ya segitu-gitu aja sehingga kita nggak boleh merasa tersinggung apabila ada orang yang lain memberikan feedback untuk improvisasi diri kita gitu. Jadi teman-teman apabila di sini teman-teman agak kurang paham atau teman-teman menemukan sebuah hal-hal yang eh, kurang bisa dipahami sama teman-teman, teman-teman bisa memberikan feedback kepada saya agar saya bisa memperbaiki apa yang perlu saya perbaiki untuk kedepannya. Seperti itu. Nah, mungkin ini saja dari materi pagi hari ini yang bisa saya sampaikan terkait soal introduction to verbal and non-verbal communication atau mengenali cara pengantar komunikasi verbal maupun nonverbal komunikasi secara langsung maupun secara tidak langsung seperti itu. Nah, monggo boleh teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan kita sharing-sharing di sini ya kita bisa share. Misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh monggo atau memberikan feedback dari apa yang saya sampaikan boleh. Jadi terkait soal komunikasi ini juga penting ya, karena dengan kita berkomunikasi ini kita bisa tahu bagaimana orang lain melihat kita, bagaimana orang lain memandang kita gitu ya. Eh, dari situ kita akan mengetahui orang lain itu sama kita itu bagaimana, sama kita itu seperti apa. Itu kalau kita komunikasi dengan baik. Ada pertanyaan dari Indah Nandarista, Kak Indah. Kak, menurut Kakak apa yang harus dilakukan seorang leader untuk membuat tim yang ternyata memiliki konflik satu sama lain untuk kembali dapat kerjasama untuk mencapai visi atau menyelesaikan pekerjaan yang ternyata salah satu orang di tim itu memang sangat-sangat keras kepala dan mau menang sendiri. Gimana cara bermusik dengan satu orang?
Oke, ini ya. Hmm, ini sebagai seorang leader berarti ya POV-nya. Sebagai seorang leader itu harus bisa menjadi penengah antara tim satu dengan tim yang lain, menjadi penengah. Dia harus bisa sebagai jembatan. Namanya leader kan pemimpin. Namanya pemimpin ya dia harus bisa menjembatani antara timnya sebagai jembatan. Kalau jembatan itu kan menghubungkan, connecting the people. Itu kayak apa ya? Nah, jembatan itu kan menghubungkan antara sisi satu dengan sisi yang lain. Leader itu harus bisa menghubungkan. Itu dulu. Leader harus bisa menghubungkan. Cara menghubungkannya seperti apa? Dilihat dulu. Kira-kira yang menjadikan konflik dari dua orang tersebut itu apa? Gitu. Nah, misalkan konfliknya itu misalkan konflik yang ternyata remeh tuh. Atau konflik-konflik ternyata konflik pribadi misalkan. Misalkan cewek cowok dalam suatu perusahaan yang sama. Nah, karena karena ada konflik pribadi, karena sebelumnya mereka punya hubungan dan ternyata akhirnya putus, jadi komunikasi mereka sih jadi tidak efektif. Nah, ini sebagai leader itu harus bisa menjembatani menghubungkan antara si ini dan juga si ini, di mana dia harus bisa eh, leader ini harus bisa berkomunikasi dengan mereka berdua, harus dicek dulu. Nah, yang pertama yaitu eh, misalkan eh, leader ini leader ini harus mengarahkan kembali. Jadi gini, di dalam perusahaan leader ini harus ngomong eh, kita di dalam perusahaan ini hanya punya satu visi dan juga punya beberapa misi yang sama. Visinya A, misinya misalkan visinya profesional, terdepan, terpercaya misalkan. Misinya menjadi perusahaan yang profesional, menjadi perusahaan yang terdepan, menjadi perusahaan yang terpercaya. Nah, untuk mencapai visi misi itu otomatis harus adanya komunikasi yang intens antara kedua belah pihak ini. Nah, si leader harus bisa mengembalikan track lagi tuh antara kedua orang ini. Si leader harus mengembalikan track lagi. Tidak boleh leader itu disetir sama si atas apa disetir sama bawahannya tadi. Leader itu harus bisa mengarahkan. Jadi mengarahkan. Jadi kita tidak ada visi misi eh, kamu ya. Kita tidak ada visi misi pribadi. Kita tidak ada visi misi personal. Kita tidak ada visi misi individu. Yang ada adalah visi misi perusahaan. Visi misi perusahaan itu tadi profesional terdepan katanya bla 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 bla. Nah, ketika seperti itu, kamu mau punya problem secara pribadi dengan pihak B, kamu punya problem dengan pihak B maupun sebaliknya, ya tolong jangan dibawa di perusahaan. Gitu. Jadi harus bisa menengahi ataupun ataupun misalkan kita mendengarkan kita sebagai leader mendengarkan apa yang sedang dirasakan oleh kedua orang ini. Gitu. Nanti kita akan mendapatkan insight tuh. Nah, kita kan pasti pasti akan mendapatkan insight yang berbeda. Si ini ngomong ini, si ini ngomong ini. Pasti akan mendapatkan insight yang berbeda. Dari insight yang berbeda ini, coba kita dengarkan dari insight-insight yang lain. Dari tim-tim yang lain. Dari orang-orang yang lain. Orang terdekatnya si A maupun orang terdekatnya si B. Ataupun orang yang netral, yang tidak tahu si A maupun si B. Nanti kita akan tahu, oh nanti di situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari insight-insight ini. Oh, ternyata si A ini orangnya begini, begini, begini. Si B ini orangnya begini, begini, begini. Si B ini ternyata memang orangnya keras kepala, senang sendiri, misalkan di sini contohnya kan. Nah, ya berarti si leader ini harus bisa eh, ngomong nih sama si A bahwa eh, si A, si B tadi kan yang keras kepala ya ngomong sama si B, eh, kamu ini eh, seperti ini begini menurut 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 saya menurut penilaian saya kamu di perusahaan ini agak kurang konsentrasi misalkan atau penilaianmu turun atau di organisasi ini kamu tidak bisa konsen karena permasalahan kamu begini begini begini.
Nah, dari situ kita bisa ngomong tuh sama si B, maunya seperti apa. Kalau kamu misalkan seperti ini terus, kalau kamu tidak ada peningkatan, kamu stuck di sini, dan kamu tidak bisa diomongi, kamu tidak bisa diajak berkompromi, tidak bisa diajak berbicara secara baik, ya kalau saya secara pribadi sih, eh, saya tidak akan mempertahankan satu orang untuk melindungi banyak orang ya, gitu. eh, saya tidak akan mempertahankan satu orang untuk menghancurkan banyak orang gitu. Jadi ketika memang dia merasa ketika memang dia itu sudah dalam kapasitas yang seperti itu, maksudnya ya dia tidak bisa diapa-apakan lagi ya, dikasih tahu udah nggak bisa, di upgrade juga nggak bisa, ya kalau saya pribadi sih saya akan mengkat dia. Saya akan mengkat dia eh, dengan bahasa yang baik ya. Saya akan eh, menyelesaikan dia atau mengeluarkan dia agar orang-orang agar environment di perusahaan atau di organisasi ini masih terjaga dengan baik. Tapi perlu dicari tahu dulu gitu. Jadi seorang leader juga harus berani mengambil sebuah keputusan. Decision makingnya yang tadi dari berkomunikasi dengan orang lain dari si A ataupun si B, kemudian berkomunikasi dengan teman dari si A maupun teman dari si B, sehingga di situ akan banyak menerima insight. Ketika banyak menerima insight, ya otomatis leader itu pasti punya keputusan atau kesimpulan. Kalau kesimpulannya seperti ini, maka keputusannya bisa begini, begini, begini. Misalkan dikasih waktu selama 1 minggu ataupun 2 minggu terlebih dahulu agar si B ini berubah. Tetapi kalau memang tidak mau berubah, ya adalah ya, seperti itu. Jadi jangan merepot, maksudnya ya kita sebagai leader jangan merepotkan diri sendiri ya. Eh, takut, jangan takut untuk membuat sebuah keputusan. Ya harus tahu keputusan yang salah atau benarnya tergantung dari kita gitu. Apakah kita mendengarkan banyak insight dari orang lain atau kita hanya mendengarkan insight dari dua orang ini gitu. Kalau misalkan dengan semakin banyak insight yang kita dengarkan atau insight yang kita dapatkan, maka kita bisa lebih baik dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti itu kurang lebih ya, Kak Indah. Gitu. Ada lagi kah? Saya mau izin. Ya, sama-sama. Ada yang mau ini kan lagi, diobrolkan lagi terkait soal pengantar komunikasi verbal maupun nonverbal ini. Jadi intinya adalah komunikasi teman-teman, komunikasi apapun, bagaimanapun metode komunikasinya, cara komunikasinya, baik verbal maupun nonverbal, jangan sampai komunikasi ini menyebabkan orang lain yang kita ajak komunikasi itu merasa tersinggung. Jadi harus menjaga komunikasi secara baik seperti itu. Nah, apabila tidak ada pertanyaan, maka bisa kita cukupkan untuk kelas atau materi pada pagi hari ini. Nanti mungkin teman-teman bisa nyambung, bisa istirahat terlebih dahulu, kemudian nyambung di materi yang selanjutnya ya. Di materi yang selanjutnya nanti akan ada dua pemateri lagi kalau nggak salah, eh, ada siapa ya, Kak Nurul. Ada Kak Nurul nanti di materi yang selanjutnya. Mungkin itu dulu dari saya. Kalau tidak ada salah kata atau ada salah pengucapan ataupun ada salah hal-hal yang saya sampaikan kurang pas atau kurang sesuai dengan teman-teman, mohon dimaafkan. Allahumma biqila akamitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti absennya habis ini di share ya.